Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul penerapan support faktor mesin dalam analisis sentimen konten berita media online dengan skema penelitian dasar tahun pelaksanaan 2023-2024 dengan saya Ina Sabili Karima yang akan melakukan eh, pemaparan hari ini. Latar belakang penelitian ini adalah yang pertama bagaimana pentingnya media sosial saat ini, sentimen publik yang muncul dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku individu serta kelompok dalam masyarakat. Dampak sentimen publik di sini juga menjadi salah satu faktor eh, mengapa penelitian ini terjadi, karena analisis sentimen membantu organisasi memahami pendapat masyarakat terhadap isu tertentu atau produk. Kemudian masih terdapat tantangan dalam analisis sentimen. Jadi ada potensi kesalahan dalam mengklasifikasi sentimen yaitu positif, netral, negatif meskipun sudah menggunakan teknologi AI. Rumusan masalah yang menjadi eh, penelitian ini menjadi dasar penelitian ini adalah bagaimana teknologi kecerdasan buatan terutama dalam superfaktor mesin ini dapat digunakan untuk menganalisis sentimen teks di media sosial secara efektif dan akurat. Bagaimana menggunakan teknik text mining seperti SVM untuk mengelola data teks yang tidak terstruktur di media sosial. Kemudian, apa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan klasifikasi akurasi sentimen dalam suatu dataset, terutama dalam teks berita online di eh, dalam eh, bahasa Indonesia. Kemudian tinjauan pustaka di sini dasar dari metode yang akan digunakan adalah SVM dapat dijelaskan dengan mencari hyperplane eh, terbaik yang bertindak sebagai pemisah antara dua kelas dalam ruang input yang ada. Jadi kita akan memisahkan antara kelas satu dan kelas yang lainnya dengan memperhatikan hyperplane-nya. Kemudian yang berikutnya adalah state of the art, yaitu bagaimana menjadi latar belakang penelitian ini dari tiga penelitian dasar. Yang pertama adalah penelitian dari PubMed, yaitu bagaimana di sini dia membahas tentang SVM sebagai metode pembelajaran statistik yang mampu menghasilkan hyperplane optimal untuk klasifikasi data. Penelitian ini menjadi dasar pengembangan SVM dalam berbagai aplikasi termasuk analisis sentimen. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh George Shim yaitu menggunakan SVM untuk tugas mengkategorian teks menunjukkan keunggulan SVM dalam menangani data berdimensi tinggi. Model SVM berhasil memisahkan data teks berdasarkan kategori, namun tanpa fokus pada analisis sentimen. Kemudian yang terakhir adalah Pang, yaitu di sini dalam penelitiannya berhasil melakukan tiga metode, yaitu SVM, naive Bayes, dan maksimum entropi dalam klasifikasi sentimen. Sedangkan di sini SVM memberikan akurasi yang tinggi, namun penelitian tidak menggunakan representasi berbasis TF-IDF. Nah, berikut adalah roadmap penelitian yang di tahun 2023, yaitu yang saat ini sedang dilakukan. Penerapan support faktor mesin untuk analisis sentimen konten teks sebuah berita media online. Nanti 2024 akan dilakukan pada sentimen dengan menggunakan NF bias, sedangkan 2025 pendekatan dengan deep learning untuk analisis sentimen teks. Tahun 2026 penerapan
Explainable AI untuk analisis sentimen dari media video. Dan di 2027, analisis sentimen visual dan tekstual gambar berita harian media sosial dengan deep learning. Berikut adalah alur penelitian. Yang pertama, setelah dimulai dengan literatur review, kemudian menentukan topik dan judul, identifikasi masalah, pengumpulan data, kemudian masuk ke tahap preprocessing data yang dilakukan ada 4 tahapan, yaitu ada case folding, tokenisasi, filtering, stop word removal, dan stemming. Kemudian setelah data sudah dilakukan beberapa tahap preprocessing, dilakukan pengolahan data sentimen dengan pelabelan data. Pelabelan data di sini akan dilakukan bagaimana data tersebut diberi label sentimen negatif atau positif dan netral. Kemudian pengolahan data tersebut dilanjutkan dengan pembobotan kata dengan TF-IDF dan klasifikasi model dengan SVM, support vector mesin. Setelah sudah dibangun sebuah model, kemudian dilakukan evaluasi model menggunakan confusion metric. Berikut adalah salah satu hasil dari konversi label menjadi Fortran numerik. Jadi yang tadinya negatif, positif, netral sudah diubah menjadi kode label 0, 1, dan 2. Kemudian berikut adalah hasil TF-IDF factorization. Hasil transformasi menunjukkan bahwa setiap dokumen sekarang diwakili oleh vektor numerik dengan bobot TF-IDF yang mencerminkan pentingnya kata di dalam konteks dataset. Proses representasi data menggunakan TF-IDF berhasil mengubah teks menjadi faktor numerik yang merepresentasikan pentingnya kata-kata dalam dataset. Kemudian ini adalah hasil evaluasi model di mana sentimen negatif mendapatkan nilai precision 77%, recall 55%, dan F1 score 64%. Dan sentimen positif mendapatkan nilai 74% untuk precision dan recall 49% dan F1 score 59%. Dan di netral yaitu ada precision 75%, recall-nya 92%, dan F1 score-nya 83%. Kesimpulan dari penelitian ini, hasil model menunjukkan bahwa akurasi SVM pada dataset ini adalah dengan rata-rata 75% dengan perincian kinerja sebagai berikut. Precision untuk sentimen negatif 77%, positif 74%, dan netral 75%. Recall untuk sentimen negatif adalah 55%, positif 49%, dan netral 92%. Kemudian untuk F1 score untuk sentimen negatif ada 64% dan positif 59%, netral 83%. Meskipun demikian, model ini memberikan hasil yang baik dalam beberapa metrik. Nilai presisi dan recall untuk kategori negatif positif menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, terutama dalam menangani ketidakseimbangan kelas pada sentimen negatif dan positif. Dari penelitian ini, mata kuliah yang terdapat kaitannya dengan prodi, mata kuliah yang terkait dengan penelitian ini ada mata kuliah kecerdasan bisnis dan visualisasi data. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.